Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa senang benala nyapa kanti-kanti berada di rumahku. Apalagi hari siang, minggu siang yang cerai ko enak benala sambil makan berawang, buka TV nonton Kabar Jambi. Betul. Tentunya masih edisi kapan kok? Hari Minggu apa? dong. Tanggal berapa? Tanggal 24 Agustus 2025. Luar biasa kok Rahma. Kalau minggu kemarin kita kok bertepatan pula hari Minggu itu dengan 17 Agustus. Yo, itu pula tadi hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Betul. Nah, Sariko apa pula? bertepatan pula. Ngapo? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya tahu, cuma Popo nggak tahu. Jangan diganti yang ada di rumah sampai belum tahu. Yo, nah, Sariko kok ulang tahun LPP TVRI yang ke-63 tahun. Tua dari saya, berarti saya belum lahir, lado lah TVRI kok. Yogi, memang lama nyela TVRI itu tentunya untuk memberikan edukasi, terus juga memberikan informasi yang update, yang juga edukatif untuk memberikan wawasan juga kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan bertambah usia dari TVRI yang ke-63, mudah-mudahan TVRI bisa terus berkembang mengikuti zamannya, apalagi zaman digital kan. Zaman digital. Terus juga bisa memberikan informasi yang bisa menambah wawasan masyarakat secara keseluruhan. Amin. Betul benar lah. Nah Rahma, apa? kita lah ngomongin ulang tahun. Emang Rahma kapan sih ulang tahun? Emang nak bagi kado, nanyo. Rencana itu nak bagi kado. Cuman khawatir kagak ada yang marah. Kalau cuma bagi ucapan menti lah. Berarti nak ada kado juga ya. Besok lah kita cari sama-sama gitu. Boleh. Nah Rahma, apa tuh? Informasi apa be yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti? Kita kok nak bercakap ulang tahun be, aku sampai. Iya udah dari kemarin ulang tahun. Nah banyak jadi tim redaksi kita kok nyiapi sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti pada di rumahku, di antara kualitas air di sungai makin menurun. Nah selanjutnya kanti-kanti percepatan ketahanan pangan seluruh lahan sawah lah ditanam padi. Nah selanjutnya angka kemiskinan di Muaro Jambi turun menjadi 592 orang. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Rahmatul Uzma. Dan saya Yogi Aporlianto, ikolah Berkabar Jambi selengkapnya. Kanti-kanti ngawali berita kita pada siang iko selama periode Januari hingga awal Agustus 2025. BPBD Kabupaten Sarolangun mencatat terdapat 96 titik panas dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 70 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, berdasarkan data, terdeteksi sebanyak 96 titik panas atau hotspot di Kabupaten Sarolangun hingga akhir Juli 2025. Puluhan titik panas tersebut terpantau di berbagai wilayah, terutama di 3 kecamatan rawan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Kecamatan Sarolangun, Pauh, dan juga Mandiangin, serta di Kecamatan Batin 8. Untuk wilayah Kecamatan Air Hitam yang terdiri dari lahan gambut, penanganan karhutla di akhir Juli lalu dibantu turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah titik rawan. Meskipun sebagian besar titik panas telah berhasil dikendalikan, namun BPBD bersama Satgas Karhutla terus mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk tetap waspada, terutama menjelang puncak kemarau pada bulan Agustus hingga September. Seluruh pihak termasuk pelaku usaha perkebunan dan kehutanan diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan alasan apapun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti sejumlah daerah dalam wilayah Provinsi Jambi diprediksi masih dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Hasil analisis dan prediksi BMKG menunjukkan bahwa masih ada sejumlah faktor yang mendukung pembentukan awan hujan di sekitar wilayah Indonesia. Pada pertengahan Agustus 2025, sekitar 21% zona musim atau ZOM di wilayah Indonesia diperkirakan masih dilanda kemarau. Musim kemarau masih terjadi di sebagian Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan. Kondisi menunjukkan masih kurangnya potensi hujan.
Meski pengamatan suhu udara secara umum masih berada di bawah 35,5 derajat Celcius, namun kelembapan udara yang masih relatif tinggi dan kecepatan angin yang cukup rendah membuat suhu udara terasa lebih tinggi daripada yang tercatat. Hasil analisis dan prediksi dinamika atmosfer menunjukkan masih ada sejumlah faktor yang mendukung pembentukan awan hujan di sekitar wilayah Indonesia. Berdasarkan pengamatan BMKG Jambi, secara umum cuaca di sejumlah daerah dalam wilayah Provinsi Jambi dalam 2 hari terakhir diprediksi berawan hingga berpotensi hujan petir. Menghadapi kondisi cuaca tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak berteduh di bawah pohon ketika sedang berada di luar rumah dan selalu memantau informasi cuaca terkini melalui aplikasi perakiraan cuaca BMKG. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, selanjutnya ganti indeks kualitas air sungai di Kabupaten Merangin semakin turun. Jadi penurunan kualitas air sungai salah seko disebabkan semakin marak penambangan emas tanpa izin atau peti. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin telah melakukan pengukuran indeks kualitas air atau IKA pada tahun 2024. Pengujian indeks kualitas air dilakukan di 3 titik sungai yang dilakukan secara 2 tahap. Berdasarkan hasil pengujian, indeks kualitas air di Sungai Merangin berada di bawah baku mutu di angka 36,6 poin. Hasil pengujian indeks kualitas air jauh menurun dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 53,3 poin. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, Sugiono mengatakan, air sungai memiliki kandungan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain diduga akibat semakin marak aktivitas peti, penurunan indeks kualitas air juga disebabkan aktivitas perkebunan dan pertanian yang menyumbang zat kimia, limbah domestik dan galian C. Untuk mengetahui indeks kualitas air, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin akan melakukan pengukuran tahap kedua pada tahun ini. Sugiono memprediksi kualitas air sungai akan semakin menurun seiring semakin marak aktivitas peti dan pencemaran sungai yang dilakukan masyarakat. M. Sobak, TVRI Jambi melaporkan. Nah memang di Provinsi Jambi kan masih dilanda musim kemarau. Tapi beberapa waktu terakhir dilanda hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi. Iya, memang puncak di bulan Agustus cuman kita alhamdulillah masih ngasih hujan tuh tadi tuh. Yo tuh lah malam kemarin hujan nampak Hujan dingin mengenal lah, sampai ngerengkul lah. Sakit kedinginan enak nih tidur tuh. Tapi di awal September aku perkiraan dari BMKG akan mulai peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Hujan pula, itu rupoe. Iya, kanti-kanti jangan nak melala bebo dulu. Betul, benar lah. Kita nak iklan dulu. Kita nak minum dulu. Kami nak minum dulu. Jadi tetaplah bersama kami di Bekabal Jambi. Nah, informasi selanjutnya kanti-kanti percepat ketahanan pangan seluruh lahan sawah lah ditanami padi. Tetaplah bersama kami. Bokasi Belambun kanti-kanti masih setia tetangga depan TV untuk nyaksikan kami berdua di Bekabal Jambi. Nah kanti-kanti setelah sempat mengalami kekosongan stok bekas SPHP, kini pemerintah Kabupaten Batanghari balik nerima distribusi bekas SPHP dari Bulog untuk memenuhi permintaan masyarakat. Bekas SPHP yang sebelumnya sempat mengalami kekosongan di kios pangan milik Pemkab Batanghari, kini kembali tersedia dan beredar untuk diperjualbelikan kepada masyarakat. Dalam sepekan terakhir, pihak Bulog telah melakukan 2 kali pendistribusian bekas SPHP ke kios pangan dengan total pasokan mencapai 2 ton. Analis pangan ahli muda Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Batanghari, Abdul Latif menjelaskan, tinggi animo masyarakat terhadap bekas SPHP menjadi salah satu faktor cepat HBC stok beras di kios pangan. Untuk mengimbangi tingkat permintaan tersebut, Pemkab Batanghari sering menerima pasokan beras SPHP dari Bulog hingga 2 kali dalam sepekan. Ya, kemarin sempat terhenti dari sebelum terakhir bulan puasa. Alhamdulillah, melalui pemerintah pusat telah melaksanakan
pendistribusian kembali beras SPHP. Tinggi peminat beras SPHP di Batanghari tidak terlepas dari harga yang relatif terjangkau dibanding beras merek lain. Khususnya di kios pangan, beras SPHP dijual dengan harga Rp61.000 per 5 kg, dengan batas pembelian maksimal 2 karung atau 10 kg per orang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, itulah Rahma ada besukonian, stoknya bisa terpenuhi. Iyo. Walaupun sempat tuh tadi terjadi kekosongan distribusi itu Betul, tadi. benar lah. Apalagi kemarin ada pula berita tentang beras oplosan. Iya pula semoga di tengah berita yang apa? Kini kok memang lagi viral benar lah. peral. 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 Beras oplosan tuh memang kini kok masyarakat memang lagi mencari betul Iya. beras yang sesuai kualitasnya, terus betul. juga harganya terjangkau. Nah, salah satu kok yola tadi kok beras SPHP kok. Iya juga untuk kandikan di rumah kok kalau nak beli beras tuh di toko agen yang resmi. Betul benar lah, dan juga dicek benar lah tuh. Iya. Cuman cara ngecek biasa cewek-cewek Diselik teko-teko. kok Pasat aku si pasat ini Iya. ya nih. Karena kalau udah dicek agak khawatir itu oplosan. Oplosan. Padahal itu berasnya beras premium. Tapi isinya di sana apa ada beras yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya elok. Iya, makanya itu harus teliti lelo. Benar lah, apalagi untuk nyai-nyai yang tidak ada pasar tuh ha. Boleh Iya, minta kawan nih cucu Betul, cucung diajak juga Iya, kan di ajak. warung tuh dah. Dia tahu kan aku elok kok nyai kata dia. Kok kurang elok kok nyai. Nah, lo kalau kita kok nyakap tentang beras. Sebelum beras telah jadi nanam padi dah. Wah, iya Sebelumnya pula, ada aku pula ada nanam berita padi. tentang nanam padi. Apa tuh? Nah, jadi seluruh lahan sawah di Kota Jambi kok lah masuk awal musim tanam padi. Untuk mengantisipasi risiko gagal panen, pemerintah Kota Jambi kok turun langsung ke lapangan untuk memberi pendampingan pada petani. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi secara aktif melakukan pendampingan di sejumlah lahan sawah. Langkah itu diambil sebagai antisipasi terhadap cuaca yang kurang menentu dalam beberapa hari terakhir agar petani tidak mengalami gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridal Asri menjelaskan, target sebesar 520 hektar lahan sawah telah tercapai. Bahkan realisasi penanaman telah melebihi 100% dari target seluruh lahan sawah sudah ditanami padi. Pencapaian itu diharapkan mampu mempercepat terwujudnya ketahanan pangan di Kota Jambi dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain dalam hal produksi beras berkualitas. Di satu kali tanam, kita menanam April sampai September. Dan alhamdulillah walaupun kondisi cuaca yang tidak menentu, per Juli 31 Juli 2025 kita sudah menanam seluas 526 hektar. Artinya targetnya sudah melebihi dari target kita. Awal musim panen padi diperkirakan terjadi pada September mendatang dengan target produksi antara 5 hingga 6 ton gabah per hektar. Joko TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti, pemerintah Provinsi Jambi ko diprediksi akan mengalami penurunan anggaran sebesar 1 triliun rupiah di tahun 2026 kelage ko. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Jambi mulai menavigasi tekanan fiskal sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan anggaran daerah. Seluruh tenaga ahli Gubernur Jambi menggelar rapat terkait strategi ketahanan anggaran tahun 2026. Penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah yang dipicu oleh efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Langkah itu menjadi strategi Pemprov Jambi untuk navigasi tekanan fiskal agar pembangunan daerah tetap berjalan maksimal tanpa mengganggu pelayanan publik. Ketua Tenaga Ahli Gubernur Jambi Syahrasadin menegaskan, meski ada penurunan anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memaksimalkan kinerja, khususnya di bidang pelayanan publik dan infrastruktur, sehingga visi Jambi mantap berdaya saing dan berkelanjutan dapat terus dilanjutkan. Alhamdulillah tema hari ini kita angkat berkait dengan penguatan fiskal dan kemampuan APBD.
terutama di tahun 2020 yang akan datang. Nah, kita ketahui bahwa rendahnya kemampuan fiskal kita ini tadi dikenakan oleh dana transfer kita yang sudah mulai berkurang nih dari pemerintah pusat. Ya, kita ketahui bahwa APBD kita berkurang dari 5 menjadi 4 triliun. Untuk memperkuat ketahanan anggaran, Pemprov Jambi juga akan mendorong sumber-sumber pendapatan baru, di antaranya dengan mengoptimalkan aset daerah yang belum digunakan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nyai-nyai, wak-wak, kelagi dulu masuk piring Kalau kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara kanti-kanti HB rendah dominasi, temuan cek kesehatan gratis di sekolah. Terima kasih kanti karena masih setia tertonggok di Pandikpi untuk nyaksikan kami di Bekabal Jambi. Nah, memang Lob dari kemarin kita kok ada berita tentang sekolah rakyat. Saya tahu tuh salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dan itu juga digagas oleh Kementerian Sosial. Betul benar. Kalau ada salah di Jambi kok di mana? Di kota Jambi, di Tanjab Timur juga ada tuh. Timur yang saya tahu. Iya, itu gena sayurnya tuh. Iya, tahu di mana genai? Lupa. Nah, jadi ikut rakyat kok untuk memutus rantai kemiskinan untuk anak-anak yang miskin dan miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu tadi. Mungkin yang dari segi finansial keluarganya tuh di bawah. Tidak terpenuhi sehingga tadi hadirlah sekolah rakyat tuh biar kawan-kawan tuh bisa juga mengasih sekolah dan untuk pendidikan juga. Indonesia maju. 2045. Nah, kok ada berita terkait sekolah rakyat kok. Jadi siswa sekolah rakyat terintegrasi 13 di Kabupaten Tanjab Timur kok memasuki asrama. Tangis haru dan harapan orang tua ngalir saat melepas anak tinggal di asrama sekolah rakyat. Sejumlah orang tua siswa sekolah rakyat terintegrasi 13 Kabupaten Tanjung Jabung Timur menangis haru saat melepas anaknya yang akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mulai tanggal 14 Agustus kemarin, 50 siswa sekolah rakyat yang terdiri dari 25 siswa jenjang SMP dan 25 siswa jenjang SMA sudah mengawali kegiatan belajar mengajar dan tinggal di asrama. Salah seorang orang tua siswa asal desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Yuliana mengaku sangat terbantu anaknya dapat kembali melanjutkan sekolah ke jenjang SMP yang semula sempat terputus lantaran kekurangan biaya. Yuliana juga merasa sedih dan terharu harus berpisah dengan anaknya yang harus tinggal di asrama yang telah disediakan di gedung Diklat BKPSDMD Tanjab Tim. Sebagai orang tua, Yuliana hanya dapat mendoakan anaknya kelak menjadi orang yang sukses. Orang tua hanya dapat berkunjung 1 bulan sekali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adalah sedihnya. Sedih Bu ya? Iya, karena tak pernah berpisah. Tak pernah berpisah. Mungkin keseharian anak ibu di rumah ini ngapain aja Bu gitu Bu? Sampai membuat ibu merasa sedih gitu. Sering bantu-bantu. Sekolah rakyat nanti juga memberikan penguatan kepada para orang tua, tidak hanya kepada para siswa melalui Family Support Group. Orang tua siswa bakal mendapatkan bantuan modal usaha yang akan dilakukan Grow Check terlebih dahulu. Kliva TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti-ganti sekolah rakyat terintegrasi 13 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mengandalkan makanan catering untuk para siswa. Hal itu terjadi karena kebutuhan juru masak masih belum terpenuhi. Sekolah rakyat terintegrasi 13 di Kabupaten Tanjab Timur resmi berjalan sejak Jumat 14 Agustus 2025. Program pendidikan berasrama itu diperuntukkan bagi siswa-siswa dari keluarga kurang mampu dan menempati gedung diklat PKPSDM di Kecamatan Morosabak Barat. Namun di awal operasionalnya, sekolah masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan khususnya di bidang pendukung seperti dapur mandiri, petugas keamanan dan kebersihan. Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanjab Timur, Irpaidi mengatakan, saat itu baru tersedia 2 orang juru masak dari total 4 orang yang dibutuhkan. Untuk itu kebutuhan makanan harian bagi 50 siswa yang tinggal di asrama
masih sepenuhnya mengandalkan penyedia jasa catering hingga akhir bulan Agustus mendatang. Sampai 14 hari ke depan dia akan menggunakan vendor dari pihak ketiga untuk menyiapkan makanan anak-anak. Kekurangan lain juga ditemui pada belum terserapnya tenaga pengaman dan petugas kebersihan yang saat itu masih dalam tahap rekrutmen oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemerintah daerah sendiri masih menunggu keputusan resmi dari pusat untuk penempatan personel. Meski belum berjalan sempurna, pemerintah daerah berharap program sekolah rakyat IKO dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesetaraan akses pendidikan sekaligus membangun masa depan anak-anak keluarga prasejahtera di Tanjung Jabung Timur. Clifford TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya adik-adik, kadar hemoglobin rendah jadi temuan terbanyak pada cek kesehatan gratis di sekolah. Nah, jadi hasil CKG di sekolah IKO diharapkan menjadi perhatian bagi pelajar dan orang tua untuk kesehatan kondisi anak-anaknya agar terhindar dari penyakit. Puskesmas Rimbo Tengah melakukan program cek kesehatan gratis atau CKG di 9 sekolah dari 41 sekolah yang menjadi target sasaran di wilayah kerja Puskesmas Rimbo Tengah. Kepala Puskesmas Rimbo Tengah, Muhdor, mengatakan dari hasil screening yang dilakukan terhadap 9 sekolah yang telah dilakukan CKG, kebanyakan ditemukan HB rendah atau hemoglobin rendah terutama bagi pelajar putri. Diharapkan dari hasil kegiatan cek kesehatan gratis di sekolah bisa menjadi perhatian bagi siswa dan pihak orang tua untuk kedepannya selalu memperhatikan kondisi kesehatan anak-anaknya agar tetap sehat dan jauh dari berbagai penyakit. 41 sekolah, baik mulai dari SD sampai SMA, dan sampai hari ini baru 9 sekolah yang sudah kita laksanakan. Kebetulan dari hasil pemeriksaan itu dari pemeriksaan HB itu masih banyak yang rendah karena mungkin siswa ini mungkin dia berangkat sekolah tidak sarapan dulu di sekolahan. Jadi salah satu penyebabnya itu. Selain itu, gangguan kesehatan gigi dan mulut juga menjadi temuan yang mendominasi saat kegiatan program CKG di sekolah. Tim medis juga menemukan tanda-tanda anemia ringan terutama pada siswi. Sedangkan pada siswa ditemukan tekanan darah tinggi yang bersifat reaktif, kemungkinan karena kurang tidur atau kebiasaan begadang. Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, pihak puskesmas juga membagikan tablet tambah darah kepada para siswi sebagai langkah pencegahan anemia. Selain pemberian tablet, tim medis juga memberikan edukasi langsung tentang menjaga pola hidup yang sehat. Mukriandi TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti kalau nak ke jamban lah dulu. Yo. Kaget balik pula ke depan TV karena kami akan segera kembali pula dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Nah, informasi di antaranya kawasan zona merah menghambat investasi dan pembangunan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih banyak ganti-ganti yang lah balik dari Jamban tuh. Sudah tutupkan ke depan TV untuk menyaksikan kita ke berdua di Bekabah Jambi. Nah, ganti-ganti selanjutnya terkait dengan munculnya status zona merah di sejumlah wilayah dalam kota Jambi kok bakal menghambat investasi dan pembangunan. Para investor akan ragu dalam melakukan investasi di kawasan zona merah. Status zona merah atau tumpang tindih kepemilikan aset tanah masyarakat di atas tanah milik negara akan berdampak pada investasi dan pembangunan. Salah satu investor perumahan yang enggan untuk berinvestasi di kawasan zona merah. Di kota Jambi ada sejumlah wilayah yang masuk ke dalam zona merah, di antaranya kawasan Kelurahan Kenali Asam, Kenali Asam Bawah, dan Kenali Asam Atas. Berdasarkan peta wilayah milik Pertamina, ada sebanyak 5.500 tanah bersertifikat milik warga yang berdiri di atas tanah Pertamina. Kepala Dinas PMPTSP Kota Jambi, Yon Heri, mengatakan ada keraguan bagi investor yang akan berinvestasi di kawasan zona merah, meski di wilayah tersebut berpotensi untuk berkembang. Saat itu, pemerintah Kota Jambi terus berupaya untuk menyelesaikan polemik zona merah ke pemerintah pusat.
Upaya itu diharapkan dapat menemukan titik temu agar persoalan kawasan zona merah dapat segera selesai dan tidak merugikan masyarakat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti tidak hanya menghambat investasi status zona merah di kota Jambi. Nah, Iko juga berdampak pada peningkatan angka backlog perumahan rakyat. Pasalnya sejumlah investor tidak nak berinvestasi di kawasan zona merah. Kelurahan Kenali Asam, Kelurahan Kenali Asam Bawah, dan Kenali Asam Atas cukup diminati oleh pengembang untuk membangun perumahan rakyat. Namun karena terdampak zona merah, investor mulai enggan untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Kondisi itu akan berdampak pada meningkatnya angka backlog perumahan rakyat. Sementara kebutuhan rumah subsidi untuk masyarakat masih cukup banyak, yakni 36.000 unit rumah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan pihaknya terus mendorong pengembang untuk mencari lokasi lain dalam membangun kawasan perumahan, sehingga mampu mengurangi kebutuhan rumah subsidi di Kota Jambi. Termasuk daerah favorit dibangunnya perumahan formal oleh pengembang. Nah, dengan zona merah ini kemungkinan akan mengecil daerah-daerah pembangunan perumahan di sana. Berarti ada kemungkinan bergeser pembangunan. Iya, tentunya ada. Apalagi khususnya rumah subsidi yang masih sangat banyak dibutuhkan di Kota Jambi dengan angka backlog lebih kurang 36 ribuan di Kota Jambi. Artinya masih sekitar 36.000 kebutuhan rumah yang harus dipenuhi di Kota Jambi. 3 kelurahan yang terdampak zona merah Iko merupakan lokasi favorit bagi pengembang perumahan. Namun saat Iko akan direlokasi ke wilayah Jambi Timur, Kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti tingkat kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi Iko mengalami penurunan. Data terkini dari Dinas Sosial setempat menunjukkan sebanyak 592 orang berhasil keluar dari kategori miskin di tahun 2025. Angka kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi di tahun 2025 turun menjadi 16.241 jiwa. Padahal pada tahun sebelumnya mencapai 17.048 orang. Terdapat penurunan sebesar 592 orang dalam 1 tahun terakhir. Penurunan itu dipengaruhi dari berbagai faktor, mulai dari program Keluarga Harapan, bantuan sembako, hingga meningkatnya daya beli petani yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muaro Jambi, Rosa Chandra Budi mengatakan, metode penghitungan garis kemiskinan mengacu pada data pusat statistik. Masyarakat yang memiliki pengeluaran di bawah Rp617.948 per kapita per bulan, termasuk untuk kebutuhan makan maupun non-makan, dikategorikan sebagai keluarga miskin. Kita Kabupaten Muaro Jambi dari berbagai OPD sudah meluncurkan beberapa program. Ketika kita di Dinas Sosial ada bantuan sembako, ada bantuan berupa uang kepada masyarakat miskin ekstrim tersebut. Sementara itu untuk kategori kemiskinan ekstrim pada saat itu terdata sebanyak 2.014 keluarga di Kabupaten Muaro Jambi. Mereka yang masuk dalam kategori itu adalah masyarakat dengan pengeluaran di bawah Rp11.000 per orang per hari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, senang benar lah ngandinge, ternyata lah turun angka kemiskinan di Muaro Jambi kok. Alhamdulillah, mudah-mudahan nyok di Muaro Jambi baik, tapi kabupaten kota yang lain yang ada di Provinsi Jambi kok juga bisa terus menurunkan angka kemiskinan di daerah masing-masing. Mudah-mudahan ini juga bisa terus bertambah, terus tadi berita dari Kabupaten Muaro Jambi ada 592 orang yang sudah keluar dari miskin, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi. Yo, tahun depan mudah-mudahan ada 1.000, 2.000, 3.000 gitu kan. 5.000. Sehingga kota Jambi kok menjadi maju. Iya, Provinsi Jambi kok jadi maju, ekonominya juga meningkat. Rakyatnya juga sejahtera. Nah, kita ada informasi apa lagi? Lanjut nih. Banyak sih sebenarnya informasi yang kita bagikan ke kanti-kanti yang ada di rumah. Yang penting kanti-kanti itu
Yang penting ganti-ganti itu tadi lah. Kalau lah ke Jamban jangan lupa balik lagi. Nah, karena kita kan nak bagi informasi lain juga. Apa tuh Rahma? Nah, di antara penyelundupan barang impor ilegal senilai 30 miliar digagalkan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih benarlah kepada kanti-kanti berada di rumah ko karena masih setia untuk menyaksikan kami ko di Bekabah Jambi. Nah, kanti-kanti Satgas Pemberantasan Penyelundupan Bea Cukai berhasil gagalkan penyelundupan 10.000 koli barang impor ilegal yang masuk tanpa dokumen resmi. Nah, jadi barang ilegal iko diangkut menggunakan 2 kapal kayu yang berlayar dari Malaysia. 10.000 koli barang ilegal asal Malaysia langsung diangkut menggunakan 89 unit truk menuju pelabuhan Talang Duku. Seluruh barang itu diamankan dari kapal KLM Erlangga dan KLM Arya Dwi Pak Arama. Berdasarkan hasil intelijen tim Satgas Bea Cukai, kedua kapal tersebut berlayar dari Malaysia dan tengah bersandar di pelabuhan tradisional di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Hasil pemeriksaan mengungkapkan ada ketidaksesuaian antara muatan kapal dengan dokumen manifest yang diserahkan. Meski sebagian muatan tercantum resmi dalam dokumen, namun ditemukan banyak barang lain yang tidak dilaporkan. Barang ilegal yang diamankan meliputi pakaian bekas dalam bentuk balpres, produk tekstil, perabotan besi, hingga komoditas kacang tanah yang sama sekali tidak tercatat dalam manifest. Total nilai seluruh barang yang diamankan diperkirakan mencapai 30 miliar rupiah. Kita lakukan pembongkaran, kemudian dari beberapa barang yang kita peroleh ternyata barangnya tidak sesuai dengan manifest yang dilaporkan. Dan sampai dengan saat ini kita masih melakukan perhitungan muatan yang ada di kurang lebih 89 truk. Selama itu penyelundupan barang ilegal seperti pakaian bekas dinilai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan mengancam industri tekstil dalam negeri. Hingga kini pihak Bea Cukai masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus itu. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita tengok tadi berita itu banyak juga, 30 miliar kan, enggak? Kerugian negara kalau tu. dikumpulin kau penuh, TVRI kau dengan duit. Iya bulu dah, tu pula tu janganlah kita penyelundupan macam tu harus sesuai dengan manifest itu tadi yang dilaporkan ko data harus sesuai juga dengan barang yang dibawa juga. Jangan ada penyelundupan karena itu tadi bisa mengancam kesehatan. Nah, suara saya serak. bisa mengancam kesehatan masyarakat, apalagi terkhusus baju-baju bekas macam tu dah. Terus juga bisa mengancam keberlangsungan tekstil yang ada di Indonesia kok. Semuanya tuh harus dilaporkan sesuai dengan datanya, sesuai juga barang yang dibawa macam tu. Rahma apa nak disampaikan? Tidak ada lagi. Kau ada berita selanjutnya kalau tadi kau terkait dengan penyelundupan barang tidak sesuai manifest, kau ada berita terkait dengan kasus korupsi. Di mana kau kanti-kanti Polda Jambi kau berhasil mengamankan WS DPO kasus korupsi pengaduan alat praktik SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Tersangka diamankan petugas di Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu malam. Daftar pencarian orang DPO kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2022 tiba di Bandara Sultan Taha Jambi pada Rabu malam. Tersangka WS yang merupakan pemilik PT Indotek Lestari Prima diringkus tim unit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus itu, WS berperan sebagai subpenyedia paket pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saat dikonfirmasi Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Jambi, Kompol M. Amin Nasution membenarkan penangkapan terhadap WS setelah yang bersangkutan masuk dalam DPO. WS ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu RWS,
ES, dan ZH yang sudah lebih dahulu diamankan oleh petugas. WS diduga meminjam akun e-katalog milik PT TDI untuk masuk sebagai penyedia paket pengadaan dengan kesanggupan memberikan fee sebesar 10% dari nilai kontrak kepada ES. Tersangka menjadi buron setelah terus mangkir dari panggilan penyidik. Saat itu WS telah diamankan di Polda Jambi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Asar TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya Kadek KPK menyampaikan dakwaan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi pada tahun 2017 untuk terdakwa Sulianti. Nah, dalam sidang pidana Iko, jaksa KPK akan menjadwalkan 30 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 mulai memasuki ranah persidangan. Persidangan beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk terdakwa Sulianti. Dalam dakwaannya, KPK menjerat terdakwa dengan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHU Pidana atau kedua pasal 11 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHU Pidana. Jaksa Penuntut Umum KPK Ridho Saputra mengatakan, selain membacakan dakwaan, KPK juga menyampaikan keterlibatan terdakwa pada kasus pengesahan tersebut ke majelis hakim. Setelah pembacaan dakwaan, JPU KPK akan menghadirkan 30 saksi selama proses persidangan. 30 saksi tersebut diantara mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dan mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Pasal yang kita dakwakan pasal 12 huruf A, junto 5 Undang-Undang Tipikor junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau yang kedua pasal 11 Undang-Undang Tipikor junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setelah pembacaan dakwaan, sidang akan kembali digelar pada Rabu depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Asal TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti setelah dilakukan pemblokiran PPATK balik buka rekening dorman. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jambi memastikan data dan uang nasabah yang diblokir tetap aman. Pemblokiran rekening dorman atau tidak aktif yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jambi memastikan data dan uang nasabah yang diblokir tetap aman. Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya mengatakan, pemblokiran rekening dorman bertujuan untuk mencegah tindak pidana dan penyalahgunaan rekening nasabah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data dan uang nasabah tetap dilindungi oleh pemerintah. Saat itu pemblokiran rekening dorman telah dibuka kembali, sehingga para nasabah dapat balik mengaktifkan rekening tabungan ke bank tanpa biaya tambahan. Jika ada bank yang tidak membuka blokir rekening, nasabah dapat melaporkan ke kantor cabang OJK Provinsi Jambi untuk segera ditindaklanjuti. Yan Iswara Rasya menambahkan pemblokiran rekening dorman tidak memacu rush money di bank-bank yang ada di Provinsi Jambi. Seluruh bank tetap stabil dan terkendali dengan baik. Joko TVRI Jambi melaporkan. Masih selanjutnya kanti praktik judi online kini kian marak hingga melibati anak-anak muda generasi penerus bangsa. Jadi otoritas jasa keuangan OJK Jambi berperan aktif dalam pencegahan melalui edukasi keuangan. Di tengah kemajuan teknologi digital, tantangan baru turut muncul. Salah satu praktik judi online yang kian marak hingga melibatkan generasi muda di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jambi turun aktif dalam pencegahan melalui pendekatan edukasi keuangan dan kolaborasi. Edukasi keuangan IKO melibatkan anggota pramuka kuartir daerah Provinsi Jambi dan diharapkan anggota pramuka dapat menyampaikan akan bahaya judi online kepada masyarakat luas. Judi online tak hanya dapat merusak masa depan generasi muda, namun juga memberikan dampak negatif lainnya.
Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosia mengatakan, pondasi agar terhindar judi online dan pinjaman online ilegal adalah meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan. Jadi dengan edukasi ini diharapkan masyarakat, terutama Gen Z, mahasiswa, pelajar, dan khususnya pada saat ini teman-teman dari Pramuka, Warda Provinsi Jambi itu bisa memahami dan mengatur keuangan dengan baik, sehingga tidak terlibat dari judi online ataupun investasi yang ilegal. Tidak gampang tertipu, tidak FOMO, tidak FOPO, dan tidak YOLO lah. Untuk mengurangi judi online, selain akan terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar, OJK Provinsi Jambi juga akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Joko TVRI Jambi melaporkan. Memang judi online kok udah habis. Betul, makin benar. makin banyak pula gini kok budak-budak bodoh. Mungkin salah satu faktor perkembangan teknologi digital yang sebelumnya judi kok main langsung lah. Kini kok lah online pula lewat HP. Iya, dan banyak pula kita saksikan fenomena yang terjadi kok yang main tuh bukan dari kalangan anak muda, bay. Anak muda, orang tua juga ngikut main. Itu pula bahaya dari judi online itu. Kenapa bahaya? Karena tuh tadi bisa merusak otak, kemudian juga bisa merusak finansial. Betul benar lah. Karena masang terus, tapi kalah terus. Ujung-ujungnya apa? Gegalo terjual kayak gitu. Elok dari mobil ke jalan kaki. Ke jalan kaki ujung-ujungnya. Itulah dampak buruk dari judi online. Jadi kita juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, khusus di Provinsi Jambi, kok anak muda, nak tua, gegalo, kita hindari benarlah judi online tuh. Dengan apa cara? Dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di media sosial. Karena banyak kini kok di Provinsi Jambi kok ramah, apalagi anak muda lah banyak jadi konten kreator yang juga bisa menghasilkan juga di situ. Daripada main judi online, mending memanfaatkan teknologi digital tuh dengan hal-hal yang positif. Sehingga kita juga bisa dapat duit juga dari situ kan. Misalnya kita live di salah satu media sosial, terus juga jadi influencer, terus juga jadi artis di media sosial, tuh juga bisa macam gitu ya. Followers kita dikit cuma. Ya itulah intinya, kalau kita bisa menghindari dari judi online tuh, ya kita tidak akan terjumus dari judi online tuh. Insya Allah kita juga akan aman lah dari hal-hal yang negatif tuh tadi. Karena memang semuanya berawal dari judi online tuh nampak. Dan juga kita juga tidak lupa ngucapi selamat ulang tahun juga untuk TVRI tadi. Iya pula, ada yang ke-63. Mudah-mudahan terus maju, terus berkembang, dan juga terus menginspirasi dan juga terus mengedukasi masyarakat melalui informasi-informasi yang terpercaya. Darah mayo, data kasonian 1 jam kita duduk untuk membagi info kepada kanti-kanti yang ada di rumah. Terima kasih Nian atas segala perhatian kanti-kanti dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Yogi Aparianto dan saya Rahmat Uzma bersama kabar kerja sedang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.